Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah diagnostik kesulitan belajar siswa. Teman-teman sekalian, diagnostik kesulitan belajar siswa ini saya sampaikan untuk membantu teman-teman dari Fakultas Psikologi maupun pendidikan. Diagnostik adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus kesulitan belajar siswa, untuk menemukan penyebab terjadinya masalah atau timbulnya masalah pada siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian diagnostik ini adalah usaha untuk menemukan jenis kesulitan belajar siswa. Kita tidak boleh mengatasi kesulitan belajar tanpa menemukan jenisnya terlebih dahulu. Kemudian diagnostik ini adalah gunanya untuk menetapkan kemungkinan bantuan, jenis bantuan yang akan diberikan kepada siswa. Jadi karena setiap siswa itu adalah sangat individual, maka jenis bantuannya juga harus sesuai dengan jenis kesulitan yang dialaminya. Baik teman-teman sekalian, bagaimana untuk menentukan apakah siswa mengalami atau mahasiswa mengalami kesulitan belajar? Itu harus melakukan identifikasi terlebih dahulu supaya pas penyelesaian masalahnya pas dengan apa yang dialami oleh siswanya. Nah, baik, bagaimana cara mengidentifikasinya? Biasanya dimulai dari yang pertama, kita lihat nilai siswa itu apakah dalam suatu mata pelajaran ada di bawah rata-rata kelas, Jadi kalau ada di bawah rata-rata kelas berarti dia diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, apa sebabnya nanti kita teliti. Kemudian identifikasi yang kedua, bisa jadi prestasi yang dicapai tidak seimbang dengan tingkat IQ yang dimilikinya. Mungkin siswa merasa IQ-nya tinggi, IQ-nya bagus tapi kok prestasi yang dicapainya itu tidak seimbang dengan IQ yang dimilikinya. Nah, kita tanya apa sebabnya dan bagaimana yang dirasakannya itu. Terjadi ketidakseimbangan itu apa sebabnya. Kemudian yang ketiga adalah perasaan siswa yang bersangkutan yang merasakan kesulitan belajar. Dia itu dalam proses belajar bahagia atau tidak misalnya. Apakah sering sedih, apakah merasa tertekan selama mengalami proses belajar pada mata pelajaran tertentu. Kan biasanya misalnya dari 10 mata pelajaran, berapa mata pelajaran yang dia nyaman, berapa mata pelajaran yang tidak nyaman pada saat proses belajar berlangsung. Nah, itu wali kelas harus tahu ini. Nah, yang tidak nyaman itu apa sebabnya? Itu kita identifikasi dan tidak boleh dibiarkan. Karena setiap siswa harus melaksanakan proses belajarnya itu dengan nyaman dan bahagia. Kemudian yang keempat adalah bisa jadi identifikasi masalah ini kita lihat kondisi kepribadian siswanya, apakah dia bersemangat dalam belajar atau mungkin sulit fokus, kemudian atau masa bodoh, apatis terhadap mata pelajaran yang dia ikuti. Nah, baik teman-teman sekalian, itu bagaimana cara mengidentifikasinya. Lalu bagaimana cara memberikan solusinya? Itu ada 4 tahap Mungkin dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara garis besarnya dulu. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan bincangkan lagi secara detail. Nah, yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan, 4 poin di dalam proses identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, tahapan solusi yang kedua adalah melakukan diagnosa. Seperti kita pergi ke dokter, ke dokter medis kita kan didiagnosa dulu oleh dokter sebelum dokter memberikan resep untuk pasiennya. Begitu juga di dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, harus didiagnosa dulu apa kebutuhannya, baru nanti kita memberikan terapi. Nah, yang ketiga itu adalah terapi. Nah, terapinya jangan disamakan pada setiap kasus. Mungkin ada yang butuh direktif, langsung kita bantu apa kesulitan siswanya, atau mungkin non direktif berupa himbauan, nasihat, atau mungkin kita bisa kerjasama dengan pihak lain, dengan guru mata pelajaran,
dengan wali kelas, dengan guru BK misalnya, atau dengan orang tua. Jadi tidak langsung kepada yang punya masalahnya, kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga tadi. Dan yang keempat adalah perhatikan evaluasi. Evaluasi ini gunanya adalah apakah terapi yang sudah kita berikan untuk membantu kesulitan belajar siswa itu tepat atau tidak. Kalau tidak tepat, di mana letak kesalahannya? Kalau tepat ya alhamdulillah, berarti masalah bisa terbantu dan selesai. Nah, kalau tidak tepat, cari lagi ke langkah yang pertama. Mungkin identifikasinya yang salah dan kurang tepat, mungkin ada di tahap diagnosa yang kurang tepat, belum tentu langsung terapinya yang salah. Jadi cari ke atas ya, apakah kalau identifikasinya benar, diagnosanya benar, oh berarti terapinya yang ada kesalahan, berarti terapinya dicek lagi, mungkin butuh terapi yang lebih banyak atau ada model-model terapi yang lain yang dibutuhkan oleh siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, baik teman-teman yang kuliah di Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Pendidikan, mudah-mudahan ini bisa membantu dan juga mungkin bisa menjadi inspirasi dalam melakukan penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi, yaitu tentang diagnosis kesulitan belajar siswa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.